Di situ pun Dante menjadi emosional dan mulai menangis lagi. Sampai akhirnya, hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai, kenalin aku Forbia. Di sini aku ada bahas 2 segmen, yaitu segmen sleep therapy untuk membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas, dan juga segmen yang lagi aku bawain sekarang adalah segmen cerita horor di Cahaya. Nggak lama aku mau ngelanjutin cerita yang sempat tertunda mengenai teror saat melakukan pendakian di Gunung Merbabu. Cerita ini diberikan oleh Mas Dante waktu dia mendaki di Gunung Merbabu tahun 2016. Terus aku kayak kemarin ngeliat Wendy Walters lagi naik Gunung Merbabu ini guys, dan itu tuh bagus banget ternyata, sampai aku rasa aku kayaknya even though ada cerita horor ini, aku tetap akan mencoba mendaki Gunung Merbabu. And I always believe we are as a human itu posisinya derajatnya lebih kuat dibanding makhluk manapun di dunia ini, karena Tuhan menciptakan kita itu memang udah menjadi makhluk yang paling mulia guys. Oke, without lama-lama ya, kita langsung aja ke ceritanya. Sampai akhirnya mereka semua tuh berpelukan guys, dan menangis karena saking harunya. Bener-bener saat itu tuh solid banget terasa persahabatan mereka, dan juga segala hal yang mereka laluin tuh membuat persahabatannya semakin solid saat pendakian gunung tersebut. Cuma satu hal yang dilupain oleh si Dante ini adalah persediaan logistik mereka tuh ternyata udah habis. Jadi air yang mereka bawa pun itu udah habis. Baru selesai gangguan berupa mistis, lalu muncullah gangguan berupa logistik. Di situ akhirnya mereka kelaparan. Nah, akhirnya mereka bisa bertemu dengan 5 orang pendaki dari Trenggalek. Nah, oleh 5 orang pendaki ini mereka dibantuin nih, diberikan mie instan dan juga diberikan air minum untuk teman-teman sarapan kali ya, sarapan di sana. Terus menghabiskan waktu di Puncak Syarif, mereka akhirnya memutuskan buat turun lagi tuh untuk balik ke pos 2. Terus mereka ngelewatin pos 3, si Dante tuh ngeliat kan arah di mana dia memang sempet salah jalur yang mau nyusruk ke dalam jurang tuh. Dia celingak-celingut just to make sure sih, menurut aku dia kayak mau make sure doang jalannya itu nyata atau enggak. Tapi pas dia lagi make sure itu guys, ternyata ada makhluk berbulu hitam, dan itu dia nggak tahu itu tuh apaan. Cuman si makhluk itu gede banget dan bikin dia tuh serem gitu. Terus dia bilang ke teman-temannya, buruan gitu. Terus mereka akhirnya semua jalan cepet-cepet, tapi si Dante tuh masih sambil ngelirik-lirik gitu kan ke belakang, dan ternyata makhluk itu tuh masih ada. Sambil mereka jalan ya, sampai kepleset tuh, ada yang nimpuk-nimpukin si Dante itu pakai kerikil. Terus dia langsung bilang, udahlah jangan ini, maksudnya kalian jangan ngerjain gue, kata si Dante gitu. Terus akhirnya si orang-orang di belakang bilang, bukan kita. Sampai akhirnya tiba-tiba ada suara erangan, kayak erangan monster gitu, dan itu tuh membuat mereka semua lari ngibrit ketakutan sampai akhirnya nyampe di pos 2. Nah, sesampainya di pos 2 itu, dia ngeliat si Mas Ical sama si Mas Jawa udah di luar tenda dan lagi masak tuh buat mereka makan siang. Terus di situ Mas Ical ngeliat kan si Dante dan semuanya udah balik, terus ditanya, kalian semua kenapa kayak gitu, abis digangguin ya? Ya Mas, aduh ini beneran deh gangguannya nggak tahan, kata si Dante kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, kata Mas Ical. Ini aja, nanti mau nggak kita muncak lagi tuh ke Kenteng Songo, maksudnya ngelihat matahari terbenam gitu. Terus ya boleh-boleh aja sih Mas, tapi ini ya aku nggak tahan banget sama gangguannya, kata si Dante. Dan nggak lama tiba-tiba tenda mereka pun salah satunya tuh rubuh guys. Terus di situ si Dante merasa, ini cobaan kok nggak beres-beres ya. Udah biarin aja, kata Mas Ical. Udah biarin, cuekin, nanti kan kalau tenda gampang bisa dibangun lagi, nggak usah terlalu puyeng, kata si Ical kayak gitu. Tapi si Dante yang udah ngerasa kayak udah bodo amat lah, gue benerin aja tendanya. Tendanya dia benerin guys sendiri, dia benerin satu-satu gitu tendanya, sambil ya ibaratnya untuk mengeluarkan ekspresikan dirinya itu kan, karena saking ketakutannya lebih baik dia capek ngebangun tenda gitu daripada capek hati mikirin teror-teror yang terjadi di sepanjang jalan.
lagi asik-asik tuh ngebangun tenda, katanya Dante udah buruan keluar, Dante dari tenda itu, keluar keluar, jangan urusin tenda itu lagi, katanya kayak gitu. Pas dia balik, di belakang dia tuh ada sosok yang mukanya tuh udah hancur, belum mendarah, udah bener-bener kayak gak berbentuk lagi. Saking keselnya sama si Dante tuh langsung disabet itu si sosok tersebut. Dan itu justru malah membuat wajahnya tuh carut marut, hancur kemana-mana. Dan di situ kan si Dante jadi geli ya. Ini dia pergilah dari tenda itu. Terus katanya si Dante, aduh gak kuat gue, gak kuat, kata si Dante kayak gitu. Dan tiba-tiba si Ojan pingsan lagi guys. Oke guys, karena ini bagian yang cukup penting, jadi aku baca ya. Pas si Ojan tiba-tiba pingsan, si Dante itu panik karena dia ngerasa kok si Ojan nih pingsan-pingsan mulu. Dan yang lain pun juga menyadari kenapa si Ojan kok selalu pingsan. Habis itu si Mas Ical bilang, kayaknya saya tahu nih gitu. Emang ada apaan Mas Ical? Lihat aja nanti juga bakal terungkap, kata Mas Ical kayak gitu. Cuman si Dante di sini memutuskan untuk diam aja dan fokus untuk memasak makan siang. Saat itu mereka makan dengan nasi, tempe, abon, karage. Ya ini aku nggak tahu kenapa disebutin, bikin lapar ya guys. Nah setelah itu Ozan akhirnya sadar dan dirawat sama Mas Ical. Dan masakan pun sudah siap, semuanya akhirnya makan tuh. Udah itu si Dante tuh dalam hati bilang gini ya, karena ada istilah yang namanya naik gunung itu bikin kita tahu sifat asli teman kita kayak gimana. Terutama kalau misalkan sifatnya itu egois. Menurut aku di sini banyak hal yang si Mas Dante emang nggak kasih tahu ya, tapi dengan si Mas Dante itu mengangkat kata-kata tersebut, kita di sini bisa pelajari kalau memang dari ke 12 temannya Mas Dante ini pasti salah satunya ada yang bertindak egois sehingga ini menjadi isu di dalam pendakian mereka. Nah setelah waktu zuhur berlalu, mereka tuh akhirnya sholat dan perkataan Mas Ical akhirnya menjadi sebuah topik nih. Topik apa sebenarnya? Mas Ical kan tadi sempat nanya mau muncak lagi gak jam 3 untuk melihat matahari terbenam. Akhirnya si Dante, si Mas Jawa yang tadi sakit, terus si Doble, Yopi itu semua memutuskan buat ya udah mau ikut gitu loh. Yang gak ikut itu si Pi sama si Yopi karena mereka ngerasa udah gak kuat fisiknya gitu loh. Di dalam pemikiran si Dante sih ini si Pi sama si Yopi gak ikut apakah aman. Kalau misalkan Mas Ical sama Mas Jawa kan mungkin si Mas Icalnya ada kemampuan, jadi wajar aja lah ditinggal sendirian gitu biar nggak takut. Tapi kan Yopi sama Pi itu nggak ada kemampuan kok mereka mau tinggal. Tapi di sini si Dante ya udahlah ngebiarin aja, kan kondisi fisik orang kan masing-masing tuh berbeda-beda ya. Si Mas Ical udah ngasih tahu ke si Dante buat nyiapin peralatan buat summit untuk ke puncak Kenteng Songo yang memang menjadi destinasi utamanya gitu untuk melihat si matahari terbenam. Nah, Dante akhirnya bawa kompor dan juga bawa logistik supaya mereka nggak kekurangan, dan akhirnya mereka berdoa sebelum berangkat. Sama seperti tadi pagi yang naik itu 11 orang. Nah, sekarang juga yang mau melihat matahari terbenam ya adalah 11 orang. Cuman posisinya di sini Mas Ical sebagai leader dan si Dante kembali menjadi sweeper. Dan sebagai sweeper dan juga yang bawa logistik di belakang, dia ya akhirnya bawa tas ya sama bawa carrier-carriernya dia itu. Nah, setapak demi setapak si Dante mengarungi perjalanan, tapi bawaannya tuh tiba-tiba jadi berat. Di sini si Dante merasa wajar, mungkin karena kan pertama bawaannya banyak kayak bawa kompor dan lain-lain. Ditambah ya dengan perjalanan ada penurunan stamina, jadi wajar aja kerasa berat. Di situ dia minta ke Mas Ical supaya istirahat sebentar. Pas Mas Ical bilang, pas si Dante minta kayak gitu, si Mas Ical ya nengok lah ya ke belakang, terus si Mas Ical bilang gini, wah teh itu kamu bawaannya ditumpangi, katanya kayak gitu. Dalam hatinya Mas Dante, kok Mas Ical tuh kayak gitu banget gitu, nggak ada halus-halusnya, slow-slownya, tutup-tutupin dikit biar orang tuh nggak merinding gitu ya dalam hati dia. Cuman di situ ya Mas Ical juga bukan orang yang
gak peka ya, dia akhirnya seperti menyuarakan sesuatu ya komat kamit, dan seketika pun bawaannya Dante menjadi lebih ringan. Dante pun meminta Mas Jawa buat bantuin dia tuh bawa karir, sehingga bawa karir, bawa carrier, maaf ya guys. Tak terasa mereka itu udah sampai pertigaan deket puncak, lalu ambil ke kanan ke arah Kenteng Songo, jalan terus muterin sebuah bukit. Disitulah si Dante terpana karena ada sabana yang memang sebagus itu. Dan sialnya ada jembatan setan, pas banget sebelum ketemu si Kenteng Songo. Ini kayaknya nama jembatannya emang jembatan setan ya, bukan di jembatan itu ada setan. Nah, mereka lewatin jembatan itu dan akhirnya sampai puncaknya tuh. Lagi-lagi si Dante itu merasa emosional dan air matanya menetes, guys. Dan sore itu tuh bener-bener lautan awan yang tersaji di depan dia, membuat semua orang menangis kecuali Mas Ical dan Bang Jawa karena mereka udah pernah ke sana. Mereka pun foto-foto dan juga ngabisin waktu di sana selama 1 jam sambil ngopi dengan presence-nya kelompok-kelompok pendaki lain yang memang sedang siap-siap turun melewati jalan Selo gitu ya. Setelah puas, mereka pun memutuskan buat turun sekitar jam 6. Nah, di situ udah mulai berkabut nih dan agak gelap-gelap dikit gitu loh. Si Dante juga merasa tenang karena emang di perjalanan ini ada Mas Ical. Tetapi lagi tenang-tenangnya, baru nyaman-nyamannya, tiba-tiba ada yang lewat di tengah-tengah kabut itu. Larinya kenceng, cuman gak tahu itu tuh apa. Akhirnya si Dante pun ya udahlah biarin aja gitu. Akhirnya pas mereka turun, mereka tuh mulai berhitung guys, kayak 1, 2, 3 gitu kan, sampai ke 11 orang. Tapi tiba-tiba ada yang nyaut 12, katanya kayak gitu guys. Padahal dengan secara sadar cuman ada 11 orang yang nanjak. Di situ tuh si Dante udah emosi, dia bilang tuh dasar ya setan, katanya gitu. Terus kata Mas Ical, Dante nggak boleh lancang ya. Oh iya maaf ya Mas, gitu. Akhirnya mereka jalan lagi sampai ke pos batas kabupaten. Cuma tiba-tiba kok si Dante ngelihat ada api. Terus kata Mas Ical, oh iya memang ada api itu. Cuma itu apinya kok jalan ya? Itu apa ada orang nanjak bawa obor? Dan apinya tuh makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Terus si Ical bilang, wih Banaspati, manuk, kata si Dante. Karena biar gak kena kepala mereka kan si Banaspatinya. Terus si Dante tuh emosi lagi tuh, aduh ini lama-lama beneran dah gue lawan aja ini setan, kata si Dante. Terus Mas Ical di situ mencoba untuk menyabarkan Dante lagi. Perjalanan buat balik ke pos 2 pun terasa sangat lambat sampai akhirnya tuh gubrak. Dejan kepleset dan kena Ibat. Di situ si Dante gak bisa nahan ngakaknya. Cuman si Ibat itu kayak ditekel karena masih Dejan. Terus tekel terus Jan, kata si Dante. Oh udah PA, katanya gitu. Tapi ternyata si Ibat itu cedera serius. Dia tuh ternyata ke seleo. Nah, gak bisa jalan. Pas dia mau mencoba untuk berdiri, tiba-tiba gubrak ya. Nadar gubrak. Si Ojan pingsan lagi. Aduh, kata si Dante, ini apa gak bosen Jan? Lu pingsan melulu. Nah ya. Terus di situ si Alpin yang ikut naik tuh menunjukkan gejala-gejala hipotermia ya. Nah, makin berat perjalanan mereka. Akhirnya si Dante, si Doble, Asad itu peluk si Alvin biar bisa menyalurkan suhu tubuhnya ke si Alvin. Terus Mas Ical ngurusin si Ojan. Kalau Bang Jawa itu mijitin si Ibat yang tadi kakeknya keseleo. Lagi kondisi kayak gitu, dengan santainya 2 wanita terbang di hadapan mereka. Terus kata si Dante, bisa Mbak bilang permisi gitu ya? Gitu. Dan disaut dong sama 2 wanita tersebut, katanya kan. Aduh malah ketawa lagi, dasar bego ya, bukannya mikir gitu kan, kata si Dante. Demi Allah itu Dante udah stres banget gara-gara si setan ini. Terus si Asad bilang, udah jangan dilawan gitu. Terus dari sisi lainnya Mas Ical akhirnya berkata seperti ini,
Wah, ini nih penyebabnya. Ternyata di dalam ransel yang dibawa oleh Ojan terdapat sebuah gumpalan kain yang di dalamnya itu ada sebuah keris kecil, guys. Yang diselidiki oleh Mas Ical bahwa keris itulah yang membuat mereka semua mengalami kejadian-kejadian horor atau teror di Gunung Merbabu. Seketika di situ Dobleh pun menjadi emosi karena dia merasa harusnya hal ini tidak akan terjadi kalau misalkan si Ojan tidak melakukannya. Di saat Ojan pun siuman, ditanyalah sebenarnya keris itu keris apa. Cuman di situ Ojan ragu-ragu untuk menjawab. Setelah dia di persuade ya masih Mas Ical, akhirnya dia bilang bahwa sebenarnya keris itu diminta oleh ayahnya Ojan untuk dibawa aja supaya buat jaga-jaga. Ojan sendiri katanya adalah seorang murid dari sebuah perguruan yang emang mengajarkan ilmu kanuragan dengan cara rasulan. Di sini aku kurang paham seperti apa. Cuman kalau kata Mas Ical, dengan keberadaan keris ini itu seperti seolah-olah si Ojan ini menantang makhluk-makhluk gaib yang ada di Gunung Merbabu itu untuk melawan makhluk yang ada di dalam si keris yang si Ojan bawa gitu. Jadi memang kalau secara ranah kesopanan yang dilakukan oleh Ojan itu nggak sopan. Ibarat si sebuah pasar ada preman yang memang udah menguasai pasar tersebut, si Ojan mau bawa preman lainnya, makanya timbullah konflik kayak gitu. Setelah situasinya mulai kondusif, di sini si Alvin juga udah enakan, Ibet juga enakan. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk turun kembali ke pos 2 karena di situ si Yope masih pilih kan cuma berdua, kasihan. Pas nyampe ke pos 2 itu, nah mereka semua melihat ternyata di pos 2 ini tuh udah mulai rame karena terpasang banyak tenda yang di dekat tenda yang mereka pasang. Perlahan mereka masuk nih mencari keberadaan si Yopi masih PI karena kok dirasa sepi banget tenda mereka. Dipanggil lah masih Dante, Yopi PI di mana gitu. Yopi bilang, aduh teh gue di sini nih, gue lagi berusaha buat tidur. Sini gue diganggu terus, mana si PI ini kerjaannya tidur mulu, jadi gue merasa gue sendirian yang diganggu. Nanti kan bilang, kok lu takut sih, orang di sini banyak kok, temennya banyak tenda kan, lu bergaul aja gitu kan. Terus Yopi bilang, tenda apaan teh? Iya sekeliling lu sepi, ini cuman kita doang, kata Simpi kayak gitu. Pas dilihat lagi sama mereka, beneran ternyata. Tenda yang mereka lihat, seperti kita tuh hilang, gak ada guys. Gak ada lagi tuh tendanya di situ. Di situ pun si Dobleh mulai emosi. Ini ya bener-bener nih gara-gara si Ojan ya, jadi terus-terusan kemalangan terjadi gitu. Nah si Mas Ical di situ sama si Bang Jawa semuanya mencoba untuk meredam supaya tidak terjadi keributan. Mereka pun akhirnya ya udahlah balik ke tenda masing-masing dan mencoba untuk istirahat. Namun memang gangguan itu tetap terjadi gitu. Sampai akhirnya tenda yang memang ditinggali oleh Mas Ica, Mas Jawa, Doble, terus si Ojan itu rubuh guys gitu. Dan membuat Dante pun terbangun dan harus membantu untuk membangun tenda tersebut kembali gitu. Saat tendanya udah berhasil dibangun, si Mas Ical sama si Dante tuh tersisa tuh di luar sambil ngopi, sambil berada di situ. Oh, sama si ada salah satu juga lah yang berada di situ gitu. Terus ya konsultasi lah sama Mas Ical. Mas Ical ini gimana ya? Sampai kapan gangguan ini akan terus berlanjut? Kekhawatirannya adalah kalau misalkan makhluk-makhluk yang ada di Gunung Merbabu itu nanti ikut nempelin ke Jakarta tuh gimana gitu. Mereka tuh khawatir. Atau gitu, hal yang paling mengkhawatirkan adalah kalau mereka ternyata tidak diizinkan untuk pulang. Itu yang lebih membingungkan gitu. Gimana caranya? Cuman di sini Mas Ica bilang, penghuni Gunung Merbabu itu memang asli penghuni sini, jadi nggak mungkin ikut ke Jakarta. Kalau untuk hal-hal lainnya ya kita harus bertawakal ya, kata Mas Ica. Wajar lah untuk mengalami sebuah ketakutan, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pencipta kita itu lebih besar kuasanya kayak gitu. Artinya tinggal si Dante sama Mas Ica memang di luar. Sambil nyeruput kopi, Mas Ica bilang, Dante katanya, kamu
ada sempat ketemu sama kakek-kakek ya pas perjalanan mau ke sini ya, pas kamu di Jogja. Sebenarnya bilang, oh iya kamu Ica tahu. Iya, itu sebenarnya adalah leluhur kamu. Pas kita di base camp Pak Andre sama waktu ini, leluhur kamu itu bercerita kalau kamu masih ada silsilah keturunan dengan Pangeran Diponegoro. Makanya si leluhur kamu itu sempat menghampiri saya dan menceritakan banyak hal. Di sini si Dante sih kayak percaya gak percaya, dan mana dia tahu juga ya dia leluhurnya adalah pangeran, jadi ya udah di situ dia santai aja dan mencoba mencerna apapun yang memang Mas Ical coba untuk sampaikan. Di situ pun dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam tenda dan mencoba untuk tidur. Di pagi harinya, ya si Dante ini adalah orang yang paling terakhir bangun nih. Pas terakhir kali bangun, dia lihat di tenda dia cuma sendirian. Pas dibuka itu pintu tenda ya, memang keadaannya udah agak sedikit terbuka gitu. Dia lihat teman-temannya itu udah bersemangat tuh, karena memang mungkin karena hari itu mereka akan turun, jadi lebih semangat. Mereka pun akhirnya makan dan menghabiskan semua sisa logistik yang ada. Setelah itu mereka berdoa, beresin semuanya dan turun. Saat turun memang gangguan masih tetap ada, cuman gangguannya mild lah, nggak ekstrim banget. Jadi lebih ke kayak dipanggil-panggil namanya kayak gitu. Sehabis itu mereka menaiki bus arah Tidar. Disitulah mereka dengan Mas Ical dan Mas Jawa itu berpisah, karena Mas Ical sama Mas Jawa kan emang tinggalnya itu di Magelang. Sisanya ya balik menuju Jakarta gitu. Di bus Ramayana menuju Jombor, si Mas Dante di situ memilih untuk duduk sendirian karena lelah. Dia pun tertidur. Di tengah perjalanan dia terbangun dan melihat di sebelahnya udah ada kakek-kakek. Nah ini kakek-kakek yang sama persis seperti yang dia temui pada saat hari pertama dia naik bus gitu loh. Yang di kata Mas Ical itu adalah leluhurnya. Itu kakek-kakeknya bilang, kamu sepertinya sudah tahu saya itu siapa gitu. Terus di situ dikasih ujangan lah ya, katanya itu jangan pernah takut untuk menjelajah. Sejatinya sebuah perjalanan adalah perjalanan di mana kamu untuk menemukan dirimu yang sebenarnya, seperti itu. Jadi jangan pernah takut, aku akan terus mendampingimu. Dan gak lama itu tiba-tiba menghilang lagi guys. Sesampainya di Jakarta mereka semua selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan hal yang memang bisa dipetik oleh si Mas Dante dari kejadian ini adalah perjalanan itu ya adalah sesuatu yang memang harus dilakukan dan memang untuk mencari pengalaman baru. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan penjelajahan dan juga banyak-banyak belajar gitu ya dari perjalanan tersebut. Pesannya tuh panjang sih dan bagus banget kalau kalian bisa baca sendiri, karena benar-benar puitis banget sih Mas Dante ini dalam menyampaikan kesan-pesan saat dia mendaki di Merbabu kayak gitu. Dari aku sendiri banyak banget yang aku bisa pelajarin dari pendakiannya dia. Selain Merbabu itu kayaknya bagus banget, yang dimana aku penasaran. Di sisi lain saat kita mau datang ke satu tempat kita harus sopan ya, nggak boleh sompral, itu satu. Kedua jangan nantangin ya, jangan sok-sokan bawa ajimat atau apapun itu ya. Just stay who we are, datang dengan sopan dan juga turun juga dengan sopan gitu loh. Jadi kayak kita mau bertamu ke tempat orang ya harus sopan, perginya juga harus sopan gitu, jangan ada sesuatu apapun yang kita rusak. Terus ya jangan pernah menyerah, jangan pernah takut sama hal lain, karena kita makhluk yang diciptakan lebih mulia dari makhluk manapun. It's okay kalau kita kelelahan dalam proses pendakian atau proses menjalani hidup, kita selalu boleh beristirahat. Karena yang paling penting adalah kita tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah. Jadi ya sudah nonton video aku ini, sorry aku bawanya juga singkat-singkat. Sebenarnya aku udah bawa part terakhirnya tuh panjang, udah 20 menitan, tapi tiba-tiba di tengah jalan tuh suaranya hilang. Jadi aku kesannya kayak buru-buru gitu. Jadi buat kalian yang sekiranya suka sama video aku, silahkan di like dan nyalain lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang baru. Thank you guys, bye-bye.